Dalam sebuah kisah diceritakan terdapat seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu seorang muslim yang hidup semasa dengan Rasulullah tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Dinamakan dengan seorang tabi'in. Muridnya tabi'in itu tabi'ut tabi'in. Dikisahkan ada seorang tabi'in di bawah terik panas yang sangat menyengat. Dia tertatih membawa bayi seekor domba. Kira-kira seekor domba itu beratnya berapa kilo? 5 kilo. Lebih. Sehusen. Dia tertatih membawa bayi seekor, bukan bayi, anak seekor domba, gitu kan? Dia tertatih, dari bawah dia bawa ke atas, dari atas dia turunkan lagi, selama 8 bulan. Seiring dengan 8 bulan itu, badannya menjadi semakin kekar. Pun bersamaan dengan itu, anak domba yang tadinya kecil, setelah 8 bulan berubah menjadi besar. Masyarakat sekitar mulai mentertawakan. Masyarakat sekitar mencemooh. Lihat dia, seperti orang jahil. Apa jahil? Apa jahil? Bodoh. Kurang kerjaan. Kerjaannya setiap pagi ngangkat anak domba naik ke atas bukit, dibawa turun lagi. 8 bulan, bayangkan. 8 bulan, bayangkan. Ternyata di balik itu semua ada permintaan dari seorang ibu yang teramat sangat ia cintai. Seorang ibu itu berpesan kepada si tabi'in tadi yang setiap hari mengangkat anak domba tadi. Duhai anakku, sebagaimana yang engkau tahu kondisi ibumu. Ibumu ini lumpuh dan buta. Tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat. Bolehkah untuk terakhir kalinya dalam hidup ibu, ibu memohon satu permohonan. Ibu meminta satu permintaan. Kemudian si tabi'in itu menjawab, bala, tentu. Tentu saja aku akan berusaha sekuat mungkin untuk mengabulkan permintaan ibu. Maka kemudian sang ibu ini menjelaskan, duhai anakku, sesungguhnya aku teramat ingin pergi ke Baitullah. Padahal si tabi'in dan ibunya ini tinggalnya di Yaman, beda negara. Makanya si tabi'in itu mendapati permintaan dari ibunya ini, kemudian berpikir keras, aduh gimana caranya ini, ibu saya lumpuh tidak bisa melihat, tapi kok permintaannya ini pengen berhaji ke Baitullah. Padahal kondisi di rumah tidak ada kendaraan. Orang lain, tetangganya, masyarakat di sekitarnya ketika berhaji ke Baitullah mereka itu naik unta. Satu-satunya kendaraan yang sangat memungkinkan untuk dipakai di masa itu. Nah, si tabi'in ini enggak punya. Maka kemudian muncullah sebuah ide. Ya sudah, kalau begitu aku harus melatih fisikku. Maka kemudian dia membeli seekor anak domba tadi dari tetangganya, lalu kemudian dia pakai untuk latihan fisik. Kalau besok ketika tiba waktunya musim haji, dia itu sudah terbiasa mengangkat beban berat yang akan dia gunakan fisiknya itu untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Mekah. Maka setelah 8 bulan tadi, seperti apa yang dia niatkan. Badannya sudah kekar, ototnya sudah kuat. Maka dia gendong ibunya. Dia antarkan ibunya ke Baitullah. Sesampainya di Baitullah, tawaf pun masih dia gendong. Orang-orang akhirnya baru paham, oh ternyata selama ini yang dia lakukan tujuannya adalah untuk ini. Seorang tabi'in yang
dicemooh oleh tetangganya, yang diremehkan oleh masyarakat di sekitarnya, akan tetapi ternyata di dalam hatinya memiliki sebuah kemuliaan yang amat besar sebagai buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada ibunya. Siapa tabi'in itu? Seorang tabi'in yang tidak terkenal di dunia akan tetapi masyhur di langit. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dari kisah Uwais Al-Qarni ini kemudian kita teringat pesan yang amat mulia dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berpesan 3 hal. Jangan sampai pernah kalian meremehkan 3 hal ini. Sayyidina Umar bin Khattab berpesan, jangan pernah sekali-kali kalian remehkan 3 hal ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan murkanya atas dosa yang dilakukan oleh hambanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang tidak boleh kita remehkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala dan menyiapkan keridhaannya terhadap setiap amalan yang dilakukan oleh hambanya. Itu perkara yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara masyarakat atau orang-orang yang dipandang remeh oleh orang di sekelilingnya. 3 hal yang tidak boleh kita remehkan. Pertama, bahwasanya Allah menyiapkan murka terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Di dalam melihat dosa, bahwasanya salah ketika kita melihat seberapa kecil dosa yang kita lakukan, seberapa remeh dosa yang kita kerjakan. Akan tetapi Fudail bin Iyad mengajarkan kepada kita dalam hal melihat dosa, hendaknya kita melihat bukan kepada seberapa kecil dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, akan tetapi lihatlah seberapa besar zat yang kita durhakai. Bisa jadi barangkali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hambanya melakukan dosa besar, akan tetapi dengan itu membuat dia bertaubat, lalu dia takut. Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang melakukan dosa kecil, melakukan kemaksiatan kecil, akan tetapi dilakukan terus menerus berulang-ulang hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, maka disitulah yang akan mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala dan keridhaan atas setiap amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Sesungguhnya amal bukanlah besar atau kecilnya. Sebuah amal bukan banyak atau sedikitnya. Akan tetapi sebuah amal itu adalah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanu a'mala. Sebaik-baik amal yang kita lakukan, yang kemudian di situ Allah terima sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang sebaik-baik amal adalah amal yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu sedikit. Dan meskipun itu sedikit akan tetapi diistiqomahkan, maka di situ akan menumbuhkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri tercinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang paling istiqomah. Meskipun itu hanya sedikit. Akan tetapi yang dilakukan terus menerus istiqomah, disitulah akan menumbuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara masyarakat atau khalayak yang dipandang remeh oleh masyarakat yang lainnya. Sebagaimana tadi kisah Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di dunia akan tetapi masyhur di langit. Sampai-sampai Rasulullah SAW menitipkan salam khusus kepadanya. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan 2 orang sahabat yang sangat mulia. Sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berpesan, "Duhai kalian,
seandainya kelak kalian bertemu dengan seorang bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki bekas penyakit kulit di telapak tangannya, mohonkanlah ampunan untuk diri kalian darinya. Mintalah dia untuk beristighfar atas nama kalian kepada Allah. Dan sampaikan salamku kepadanya. Sampai sedemikian istimewanya Uwais Al-Qarni, Rasulullah menitipkan salam khusus untuknya. Maka disitulah yang kemudian mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita melihat seseorang itu bukan dari tampang atau rupanya. Kita tidak boleh menilai seseorang dari harta atau nasabnya. Akan tetapi satu-satunya patokan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk melihat seseorang adalah dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sayangnya takwa tidak dicerminkan dalam wajah. Sayangnya takwa tidak ditampilkan dalam penampilan fisik. Sehingga seringkali kita tertipu dalam pandangan mata, kelihatannya lebih bertakwa daripada yang lainnya, akan tetapi ternyata di belakang masih belum bisa meninggalkan banyak kemaksiatan. Oleh karenanya, hal yang perlu kita lakukan adalah terus senantiasa berhusnudzon kepada orang lain. Tidak boleh melihat kepada orang lain dengan pandangan meremehkan. Akan tetapi kita harus senantiasa memandang orang lain sebagaimana kita berharap untuk dilihat, sebagaimana kita berharap dilihat oleh orang lain. Hendaknya kita senantiasa berhusnudzon, jangan sampai kita memandang orang lain dengan pandangan meremehkan. Hadirin sidang salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, itu kiranya sedikit nasihat dari kami, semoga bisa memberikan menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa bermuhasabah untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Terkhusus untuk kami sendiri juga, harapannya di bulan Ramadan ini kita bisa terus meningkatkan iman dan takwa kita, seraya menambah kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Akhirnya marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan bersama-sama melantunkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk santri ada PR, buat pantun nasihat bertemakan religi, ya, kirim ke hotline di bawah ini. Nah, besok malam Mas Ambi sampaikan sebelum kajian Ramadan Meaningful, oke? Nanti yang berhasil membuat pantun pantun nasihat yang bagus, insya Allah dapat reward, gitu ya. Aku qouli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.